kecilan infoin aja, nanti suara gamenya bakal digedein teman-teman ya. Ya, betul. Kalau suara Betul. gamenya Dan ini, kecilan. ya dan ini kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau gue salah ya. Ini kalau nggak salah ini untuk mapnya sendiri untuk di game yang pertama itu dari tim bala-bala ya yang milih ya mapnya. Oke. Kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau nggak salah. Betul. Kalau saya tuh tim bala-bala yang milih mapnya, tim triple A itu milih site-nya. Nah, kalau kita lihat, nah ini by the way ternyata berarti kalau kita lihat berarti dari arah tim bala-bala berarti berada di arah attacker-nya nih. Sementara dari tim triple A berada di arah defender-nya. Oke, berarti triple A memilih arah defender untuk di arah range lainnya. Ini bakal seru banget harusnya, Bang. Yes, bener banget tentunya ya. Kita menuju ke arah dari squad KCG dulu untuk di arah objektif A-nya ya. Mereka lagi coba fokus buat defend dulu. Tapi serangan sepertinya dari tim AAA juga cukup intens nih dari beberapa spot yang bisa kita lihat buat saat ini ya. Dimana smoke juga nampaknya cukup tebal ya. Udah di spot di mana-mana. Di area luar pun nampaknya defender mulai terkikis dan oh ini menarik banget ya. Berkumpul di area luar sebelah kiri ya, Lik ya. Di area ini warungnya Bu Ida ya. Ah, itu dia warung yang biasa kalau warteg murah-murah tuh 10.000 lengkap ya. Nah, itu dia ya. Ini ngumpul banyak banget loh. Ada sekitar 3 squad di situ yang coba untuk masuk ya. Bahkan Mas Dean, Mas Adonan ya dan kawan-kawan itu semua berada di sana. Betul. Nggak, ini ketahuan banget ya. Ini dari tim bala-bala. Nggak ada yang mau buka. Nggak ada yang mau buka. Bro, nyerang dulu dong gitu. Dia katanya semua pada ngumpul, nggak ada yang buka ya. Dan nampaknya oke, akhirnya bakal masuk ya. Dia ngambil dari samping ternyata nih, dari bala-bala. Jadi nggak yang langsung strike dari tengah ya. Cuman kayaknya udah kebaca nih buat para pemain dari tim Triple A Clan. Mereka udah melihat ada mereka dari samping dan nampaknya udah mulai masuk duluan nih. Nampaknya beberapa pemain udah mulai masuk ya kalau dari arah tim bala-bala. Terutama lihat di arah pojokan tuh ya, dari Sisil juga masuk di pojokan nih. Nampaknya udah bener-bener di posisi mediknya aja. Jadi bener-bener di support sistemnya memberikan heal, tapi kayaknya udah mulai diambil lagi pelan-pelan nih sini oleh bala-bala. Udah mulai coba untuk mengerubuni dari tengah juga. Dan Triple A sekarang harus mulai gercep lagi. Dan kita juga udah ada pergerakan tank katanya yang udah dimainkan oleh anak-anak dari tim bala-bala nih, Bang. Nah itu dia, kita bisa ngelihat ya segmen A-nya udah mulai terdeplet nih ya. Bahaya banget buat teman-teman Triple A. Dan mau kita lihat juga seorang Yoke di sini masih coba untuk proning dulu aja. Bentar, itu dia kendok ternyata ya. Mas TP yang masih stay untuk bisa hidup menuju ke area objektif A-nya. Tapi tampaknya serangan di tim bala-bala nggak bisa dinetralisir ya. Mereka mulai tenggelam dalam lautan penyerangan dilakukan oleh teman-teman dari tim Triple A. Dan saat ini Triple A bakal masih stay aja di area balik objektif A. Dan mereka sepertinya harus coba untuk ekstrak menuju ke area objektif B. Karena untuk saat ini tim bala-bala berhasil nge-capture dan mereka hanya berkurang tadi sekitar 20-an nyawa nih ya. Jadi bener-bener efektif banget ya. Bener. Oh ternyata emang itu strateginya tuh dari tim bala-bala. Jadi mereka nggak perlu buru-buru ya kan. Mereka coba langsung aja pelan-pelan dari samping. Ketika udah kumpul semua baru dihajar. Jadi bagus banget ya. Dan kalau kita lihat emang so far emang terbukti ya squad 2 ini emang berbeda squad kompenya banget ya buat dari tim bala-bala. Kalau kita berkaca dari jumlah kill pun juga tadi emang dominan banget dari squad 2-nya dari bala-bala ya, dari Mas Mada, Bion, Esther dan juga dari Bobacot ya sini. Jadi emang bener-bener menjadi kuncian banget ya buat tim bala-bala. Dan lu lihat ya tim bala-bala kompak banget ya. Mereka tuh kayak bener-bener kayak oke, pelan-pelan nunggu ramean dulu di samping dihajar. Dan itu nampaknya menjadi keuntungan besar karena nampaknya dari tim Triple A agak kepecah nih fokusnya kalau gue perhatiin ya. Mereka kayak bener-bener mencar-mencar, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Dan akhirnya malah jadi kesulitan ketika mereka baru sadar anak dari bala-bala udah ngambil dari flanking dari sebelah kirinya, sebelah kanan dari attacker side-nya nih. Benar-benar. Ini emang kalau kita ngelihat ya, ini adalah template serangan biasa yang dilakukan oleh teman-teman dari attacker side ya buat di arah line ya. Mereka bakal memutar dari area sungai menuju ke area objektif. Dan tadi wah itu seorang Bion ya ngebuka dengan toxic ya. Dan sekali lagi Toxic sama Stinger itu punya gameplay yang beda. Toxic itu emang lebih cenderung agresif karena emang skillnya sendiri kan buff ya buat ningkatin handling. Jadi emang pertarungan jarak dekat Toxic tuh bakal come in handy banget dibandingkan Stinger yang emang lebih pasif dari segi penyerangan karena emang fokusnya lebih ke support gitu kan. Dan untuk saat ini B1 ternyata yang bakal jadi tujuan utama buat teman-teman tim bala-bala. Sedangkan Forsaken ya kita bakal coba untuk melihat kembali permainan Forsaken tuh saat ini bakal coba untuk melaju dan masuk menuju ke area B2 ya. Oh sayang sekali harus take down lawannya yang banyak banget karena ya ini pertarungan antara 5 squad melawan 5 squad ya. Jadi lawan tuh bakal banyak banget, so prepare banget. Dan di sini wow ini menarik banget ya. Ada S12K yang udah dipergunakan untuk di area rumah B1 ya. Nggak ada yang mau masuk. Dan tim Triple A nggak mau masuk dari area depan di belakang. Tierisen mulai kelihatan. Oke, mulai coba untuk di volley up lagi namun udah berhasil di take down oleh sebuah granat dan nampaknya ya
masih ada tubar revive yang bisa dilakukan di area objektif B1. Namun jelas ya teman-teman bala-bala tuh kekurangan pemain dari B1-nya, sehingga capturing-nya tuh tidak bergerak cukup cepat sebelumnya, dan saat ini baru bisa berkumpul kembali dan mereka mulai mencicil B1, tapi B2 juga dilakukan secara bersamaan. Iya bener-bener, ini kayaknya emang dari Magdian emang nyuruh forsaken ya kan. Dah lu di atas rusuhin dah tuh, bunuh-bunuhin semua yang ada nongol ya, karena emang pembagian tugas juga kali ya dari arah si bala-bala ya. Kalau ternyata spotnya dari Magdian kelihatan banget ya, dari Xcure yang bener-bener coba untuk nge-capture setnya, lalu juga dari Adele yang memang ya seperti biasa ya, maklum lah, namanya juga Xcure sama Adele ya, perkedel ya, jadi emang satu kesatuan gitu, biasa lah ya. Emang kalau udah sehati tuh udah cocok banget mainnya gitu. Nah kalau Magdian ya udah dia bagian yang nge-lead as a whole-nya, antara Forsaken kan udah lu maju ke depan dan lu abis semua orang yang ada. Jadi pembagian tugasnya dapat money dari bala-bala nih. Dan ngomong soal capture, di kita juga nampaknya udah mulai cukup berhasil ya, dimainkan oleh dari tim bala-bala, dan nampaknya Triple A nampaknya dalam masa besar, tapi nampaknya B2-nya masih bisa dikontes. Tentu saja berkat dari backupan dari squadnya dari Evaga dan mereka yang Cawiguna bersama dari Dylan Pros yang menampaknya berhasil untuk memberita kembali B2-nya nih bang. Nah itu dia ya, dan kita lihat juga ya, Evaga ternyata masih sangat-sangat agresif untuk saat ini ya, menggunakan Toxic ya, sama seperti Dion. Ini bakal menarik banget kalau mereka tuh berhadapan ya, cuma tadi aku lihat beberapa kali belum sempat ketemu Dion sama Evaga. Ini menarik banget karena mereka tuh mirroring ya dari segi operatornya, itu sama-sama menggunakan Toxic, dan aku menantikan banget mereka sampai bertemu. Dan saat ini nampaknya tuh dari B2 berhasil di clean up, dan B1 pun nampaknya bakal kembali ya menjadi milik buat teman-teman dari arah tim Triple A, karena ternyata tim bala-bala mereka nggak bisa memberikan serangan secara bersamaan dan mengakibatkan mereka harus mengulang kembali progres yang udah mereka lakukan di 2 titik sebelumnya. Ini bakal menjadi PR kembali, apalagi ya dari seorang Evaga sendiri masih bisa untuk muter-muter untuk di area objektif B2-nya, melakukan cleaning up kembali, dan bakal mulai bergerak dan berrotasi menuju ke arah side B1-nya. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Bion langsung bangkit ya. Bisa langsung perform lagi di sana, mendapatkan tadi double kill juga. Dan kita lihat juga pasti dari Dylan Pros juga pasti sudah mulai bergerak dulu, coba untuk langsung mulai reset lagi lah, dia mengulang kembali sini. Dan aku coba mulai ngebersihin dulu aja, dibersihin sama Dylan Pros. Langsung triple kill, dibersihin aja sama Dylan Pros, gak pakai lama. Ini tadi gue bilang kan pakai bangga, Dylan Pros kalau udah urusan soal kompe nggak usah dipertanyakan bro, ini emang udah the best banget untuk urusan kompe-nya, nggak mau kalah, dan mereka pun juga udah berani keluar nih di sarangnya nih, dan apakah dari arah mereka juga harus mulai reset lagi aja, mencoba untuk mulai mencari lagi momentumnya, dan dari tim bala-bala juga bakal coba untuk mulai berkumpul lagi maybe ya, mereka bakal kumpul lagi, coba untuk nge-flanking lagi, mencoba bertek lagi dari arah B1 dulu katakan ini bang. Yes, bener banget ya, ini mengulang lagi progresnya, tapi untuk saat ini tampaknya mereka udah melakukan hal yang sangat baik ya. B1 ini kayaknya bakal cukup mudah untuk mereka kuasai, dan B2 pun nampaknya udah mulai progres ya, dimana mereka mengirimkan 2 squad ke tempat yang berbeda dan mulai melakukan capturing moment nih. B1 ini dikit lagi udah full nih, tapi B2 kayaknya bakal jadi PR. Namun dari teman-teman Triple A mereka mulai menguatkan lagi posisinya untuk di area dari B1-nya ya, dimana dari seorang Haide kayaknya tinggal sendirian. Teman-teman masih di area luar, di dalam dia sendirian, untuk saat ini masih bisa bertahan ya, tentunya dengan menggunakan thermalnya. Dan thermal tuh penting banget sih buat di area trace line ya, karena kan area cukup kebuka. Tapi mungkin harus berhati-hati lagi sama smoke ya, soalnya kalau misalkan smoke-nya dibuka itu buat penggunaan thermal tuh nggak terlalu kelihatan karena keganggu sama smoke yang di pop up. Dan saat ini B1 untuk di area rumah dalamnya masih memiliki 2 pemain dari tim bala-bala ya, ada Mas Dean dan juga Mas Aide yang bisa berkumpul di sana. Sedangkan B2 sepertinya bakal menjadi progres yang cukup berat untuk teman-teman tim bala-bala menuju ke sana lagi, Liga. Ya, kelihatannya sih emang dari tim bala-bala sekarang lebih bener-bener fokusin satu set banget ya. Iya. Meskipun sebenarnya emang tadi di awal pun juga demikian ya dari tim bala-bala ya. Mereka juga startnya kan coba ngambil B2 dulu, lalu muter ngambil ke arah B1. Dan sekarang mereka bener-bener semua ngumpul untuk ngambil ke arah B1-nya. Ini menurut gue sih cukup pintar sih dari arah bala-bala sih. Mereka kayak udah reset dulu aja ya kan. Apalagi juga pasti dengan ada recon di sana, pasti ya udah ibaratnya biar lu respon cepet lagi ngumpul sana. Tapi ternyata kali ini strategi udah kebaca nih. Aman-aman dari Triple A udah sadar nih. Ini bala-bala suka ngumpul mulu mainannya nih. Jadi ketika dia mati satu orang, pasti itu udah ramai di sana, dan terbukti kan semua lari ke arah B1 dan ke counter lagi, dan akhirnya gagal nih dari arah
bala-bala ngambil ke arah B1 ya. Nah, ini gue penasaran sekarang nih, bagaimana caranya dari Mas Dean nih untuk mengumpulkan lagi semangat buat teman-temannya. Karena ini udah PR banget dan nampaknya ada tank yang udah mulai bergerak nih. Coba menyisir area dari sampingnya, coba untuk paling ngebersihin area B1-nya nih, Bang. Nah, itu dia. Tanknya ini bakal sangat-sangat berpengaruh ya untuk mereka bisa ngezoning untuk di area B1 karena jalurnya tank sendiri cukup dekat dengan B1, sedangkan B2 itu bakal jadi PR sendiri. Namun yang jelas, at least buat saat ini tanknya ini udah mulai dapetin beberapa pick off dari area pinggiran nih. Kita bisa melihat ya untuk mesin gun dari arah tanknya udah berhasil menemukan beberapa pemain. Bahkan ya dari main cannonnya juga berhasil mempick off beberapa pemain. Sedangkan kita bisa melihat ya Demiga, ada Babaluf dan juga Asteris. Ini squadnya dari Mas Mada ya, yang udah mulai berkumpul di sini. Sorry, dari squadnya Beyond yang udah mulai berkumpul. Sedangkan waduh, sepertinya dari Tiarisen dan juga dari Mas YB nih udah mulai dikirim ya untuk menuju ke arah B2 dan mereka berhasil cleaning up ya. Dan Asteris pun yang melihat situasi udah nggak bagus coba untuk mundur lagi dan menunggu teman-temannya redeploy ke arah posisinya buat saat ini. Dan B1 sepertinya bakal menjadi tujuan utama ya buat saat ini bagi teman-teman tim bala-bala, dimana tanknya pun udah mulai masuk ke area tengah. Tapi hati-hati, HP-nya udah low banget, tinggal satu kali AT4 aja meleduk nih ya. ADS dipasang dan mencoba untuk kabur dulu aja, mencari vehicle supply system. Sorry, station maksudnya ya. Nah, udah berhasil mundur ke sana dan mulai melakukan regenerasi atau repairing ya terhadap tank yang dipergunakan oleh seorang Beyond di sini. Nah, udah full lagi, saatnya kembali ke arah objektif. B1 kayaknya sih jadi satu buah posisi yang cukup bagus nih buat teman-teman dari bala-bala untuk mereka mengamankan objektifnya. Dan saat-saat dimana teman-teman Triple A terpancing ke sini, ini kayaknya udah jadi momentum buat mereka tuh sembari mengirimkan satu squad lagi. Dan di samping kanan pinggiran sungai ada ASV yang bergerak cepat ya menuju ke arah B2 dan ini bakal berbahaya buat tim Triple A yang tidak menyadari kehadirannya. Ada faction beacon yang bakal di pop up dan membuat teman-teman dari tim bala-bala bisa berpindah ke arah B2 dengan cukup cepat. Namun tampaknya ASV-nya udah cukup tiris karena pada akhirnya disadari juga keberadaannya oleh teman-teman dari tim Triple A nih, Liga. Ya, ini sebenarnya tergantung dari Mas Dean juga nih dengan squad satunya, karena squad satunya ini memang selalu yang tugasnya adalah ngejagain B1. Jadi B1 udah diambil, ya udah pasti Mas Dean, Ciadel ya kan, Exoret di situ tuh biasanya tuh di situ. Nggak jauh-jauh di B1 deh. Sementara Forsaken yang dikirim untuk ngebikin area luar ya. Ini benar jadi kunci banget nih karena kalau B1 kerebut lagi ya begini aja terus gitu muter-muter. Dan kita juga jangan lupa, ini jumlahnya udah semakin berkurang nih dari arah tim bala-bala gitu ya. Jadi ini harus hati-hati dan nampaknya B2-nya masih belum berhasil. Nah, ini bala-bala kayaknya harus santai dulu ya kan. Jangan sampai membuang banyak nyawa lagi. Ya udah kalaupun emang diambil sama Triple A nggak apa-apa. Ya kan coba tuh riset lagi aja, nunggu dulu aja. Nah, tapi kalau kita melihat juga nampaknya ada pergerakan cepat. Dan kita juga nampaknya ada banyak banget ya ini flat-flat yang dimainkan juga. Dan nampaknya kita lihat juga dari squad 5 dari KCG juga ini nampaknya lagi coba untuk apa namanya mengambil kembali area B1-nya nih ditugaskan. Dan kita lihat juga dari KCG mereka benar-benar bergerak cepat ya dengan permainan rekornya juga cukup baik. Dan kita lihat juga langsung maju spray kembali. Cuma udah diadu dulu mengambil dari TKG dan B1-nya masih cukup banyak ya, rame banget parah banget. Dan nampaknya kalau kita lihat juga ini benar-benar numpuk di area dalam ya. Berapa orang itu di dalam boy? Itu ada berapa tuh? 8-9 orang semua di dalam. Gak ada yang mau keluar. Emang bala-bala tuh satu kesatuan gitu kayaknya di Bang Roshi ya. Pokoknya semua bareng, kalau maju bareng-bareng juga, mati bareng-bareng juga, Bang. Nah, itu dia ya. Mereka tuh udah mulai berkumpul di sini kan dan mereka bakal coba untuk capturing B1 dulu. At least tuh mereka harus mancing dulu nih teman-teman Triple A sampai ke area B1-nya, mereka tumbangin baru mereka ke B2. Itu kayaknya bakal jadi satu cara untuk mereka bisa nguasain dua site bersamaan. Dan ini Lik yang tadi sempat gue bilang ya, kalau misalkan satu map itu ada B1 B2, itu jadi posisi buat defender ya. Karena kita bisa lihat ini buat B1 B2, defendernya tuh bakal dapetin advantage yang lumayan besar dibandingkan attackernya yang emang dipaksa buat bolak-balik. Dan permainan Triple A buat saat ini mereka bagus banget, memaksakan teman-teman tim bala-bala dipaksa bolak-balik dan satu kesempatan yang tadi mereka miliki gak bisa mereka eksekusi dengan sempurna dan akhirnya kesempatan itu belum muncul lagi sampai sekarang. Nah ini nih, dan ini kembali gagal lagi ya. Ini B1 pun juga udah mulai di-retake lagi. Dan tapi ini gue muji banget sih bagaimana dari Triple A nge-defense-nya juga dari side-nya. Mereka juga kurang lebih sebenarnya mirip-mirip juga kayak cara mainnya bala-bala. Mungkin di awal kelihatan nyebar ya, tapi setelah itu mereka akhirnya ngumpul lagi, fokus satu-satu. Kayaknya mereka udah mulai growing. Nah, ini tadi gue bilang sama lu Bang, gitu kan. Yes. Apa line up kayak Triple A ini kan sebenarnya bisa dibilang lumayan banyak yang baru-baru ya kan. Karena kan bisa bilang ya Mas TV kan ngajakin juga nih geng-geng Triple A kan. Jadi pasti ada momen mereka adjustment-nya
dulu. Nah setelah mereka udah ngeliat nih bala-bala, oh mainnya ngumpul begini ya rame-rame, ya udah mereka akhirnya reset lagi pelan-pelan, diatur pelan-pelan, dan akhirnya mereka satu mereka ambil lagi nih B2 dan B1 ya. Jadi emang gua liat Triple A ini udah mulai growing nih, udah mulai paham nih. Dan ini akan memberikan kepercayaan diri Mas YB nih, karena Mas YB kan bener-bener udah latihan parah ya kan. Gue gitu dari hari pertama tuh latihannya, wah ini kali ini kayaknya cukup berhasil strateginya nih dari arah tim Triple A nih bang. Yes, betul banget ya. Dan kalau kita lihat buat saat ini dari tim Triple A, mereka tuh bener-bener bisa mainin tempo banget ya. Dan kita lihat ini sementara ya untuk perolehan poin ya. Ini lagi Beyond, Asteris, Bobalov ya. Ini satu squad ya. Mereka memimpin di area top 3-nya disusul oleh It's Easy. Ya, sedangkan dari tim Triple A ya ada Evaga dan juga dari 3 pemain squad KCG. Ini luar biasa banget ya buat teman-teman dari tim Triple A bisa menahan sejauh ini. Bahkan buat dari tim bala-bala sendiri, walaupun mereka bisa nge-capture sekarang, mereka tuh kehilangan banyak banget respawn ya. Hanya tinggal 150 aja, berarti kan mereka udah kebuang sekitar 200, hampir 250 ya. Udah setengah lebih gitu mereka berjuang di sini dan belum kunjung ada satu buah kabar baik yang bisa mereka dapatkan ya. B2 bisa di-capture, tapi nggak lama diambil lagi. B1 juga begitu. Triple A nampaknya menyiapkan formasi dengan luar biasa sekali. Dan wah, ini menarik banget sih. Tadi ada Sineva dari teman-teman tim Triple A ya. Sineva itu dulu sempat kukira tuh bukan operator yang bagus buat di Warfare. Kalau cuma satu. Kalau misalkan bawa 4, itu Rick. 4 tuh itu udah jadi pager banget ya. Karena buat numbangin Sineva tuh ya ada beberapa cara sih, kayak flashnya Heklau, terus juga ada dari ultinya Toxic, Dragonfly Swarm, atau mungkin bisa pakai Volt Arrow-nya Luna ya. Cuma ya sekali lagi buat penggunaannya juga di area Sineva nggak semudah itu, karena kan lawan mereka juga punya teman-teman kan. Dan tadi aku bisa ngelihat Sineva-nya tuh jadi satu buah momen defense yang cukup penting untuk di area B1. Namun untuk saat ini B1 udah berhasil dikuasai ya oleh teman-teman dari tim Bala-Bala, dimana sepertinya B2 masih menjadi satu buah posisi yang sangat sulit. Sedangkan dari FSP udah di-spawn di sebelah kanan, bakal diluncurkan menuju ke area B2 ya. Ini nggak kelihatan siapa yang membawa FSP-nya, tapi jelas itu bakal dicoba untuk melakukan cutting di area mid-nya supaya teman-teman dari arah tim Triple A itu nggak bisa grouping up lagi menuju ke arah objektif B1-nya. Tapi nyawa semakin lama semakin sedikit, hanya tinggal 122 aja. Apakah perjuangan dari tim Bala-Bala bakal terhenti di sini dan mereka nggak bisa lanjutin lagi karena range line ini map yang panjang banget ya. Ini B1 B2 ini masih awal banget ya, masih ada C, masih ada 1 D2, belum lagi titik E yang respawn defendernya tuh ada di titik tersebut. Namun tuh saat ini Bala-Bala udah mulai mencoba untuk menguasai area B2-nya. B1 pun masih fully capture, mereka bertahan dengan sangat baik. Dan oh my god, Triple A masih belum bisa masuk. B1 pun dan berhasil diamankan pada akhirnya ya. Nyawanya 229 ya, ini masih jadi nyawa yang cukup banyak. Tapi PR-nya C-nya nggak boleh lama-lama. C ini jadi titik yang diuntungkan buat buat attacker, sorry ya. Jadi attacker tuh kalau misalkan mereka bisa capture cepat tuh bakal berguna banget. Sedangkan untuk scoreboard sementara ya ada Evaga dan juga dari Beyond ya, MVP dari kedua sisi. Ini masih belum berubah sih dari yang sebelumnya, Lik ya. Betul, masih tetap sama lah ya, sini berapa tumpuannya pasti ini. Tapi kalau kita melihat nih, ini menarik banget nih karena Beyond udah 23.000 loh bang. Dia udah dapetin skor 23.000 loh. Ini akan menjadi sinyal bahaya sebenarnya buat dari tim Triple A Clan. Karena paling tidak sekarang dari tim Bala-Bala mereka udah ada modal lah, ibaratnya mereka udah ada modal. Meskipun gue sepakat emang secara nyawanya sebenarnya udah gak terlalu banyak ya untuk di C ini. Jadi ya memang benar-benar harus seminim mungkin ada nyawa terkurang untuk di set C-nya. Tapi tetap aja di sini ini akan menjadi kunci penting banget. Dan kita bakal menunggu dulu aja nih bakal seperti apa juga nanti nih untuk pergerakannya, karena gue berharap banget sih pasti sini dari Bala-Bala di sini bisa untuk mendapatkan C cepet aja sih bang. Betul. Mohon maaf tadi ya, di aku kayaknya ya lagi ada ya di sama ya di liga ya. Kita lagi tunggu dulu teman-teman ya, ada sedikit kesalahan teknis ya, kita bakal tunggu dulu aja. Apa ada informasi liga? Lagi-lagi ini lagi oke. Kita masih bakal nunggu dulu aja. Berarti kita balik ke kita dulu aja sebentar. Betul. Aja. Oke, so far ya berarti so far. Berarti C udah lagi di C, nyawa tinggal 200-an doang. Jadi ya sebenarnya masih lumayan banyak sih sebenarnya C. Tapi kan kita tahu C itu mungkin bisa cepet tapi D-nya nih akan alot nih. Nah, karena D1 D2 kan depan belakang nih ya kan.
Nah ini pertanyaannya terutama bala-bala nih yang memang tipikal mainnya ngumpul dulu satu tempat baru ngambil. D2-nya nih, gua agak khawatir nih sama bala-bala nih bang. D2 bener. D1 D2 tuh dari segi difficulty-nya itu lebih susah dari B1 B2 ya. Karena kalau kita ngebahas D1 D2 jaraknya lebih jauh, areanya kebuka. Kalau mereka nggak bisa nyiapin 2 squad yang lead buat di D1 D2 itu bakal sulit. Mereka bakal dipaksa bolak-balik kayak B1 B2. Mereka tuh harus merubah strategi mereka yang sebelumnya tuh lebih fokus ke satu ini ya, ke satu titik ke satu squad aja. Mereka harus mulai bisa buat berpindah strategi gitu kan. Namun ternyata C-nya di capture cepat nih ya. C-nya di capture cepat teman-teman ya. Mungkin kita nggak momentumnya, tapi emang seperti yang ku mention tadi, C itu adalah titiknya buat attacker. Jadi harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di sini ternyata teman-teman dari Bala-Bala mereka bisa memanfaatkan dengan luar biasa dan mereka bisa nge-capture area C dengan sangat cepat karena sekali lagi biasanya nih ya kejadian seperti ini itu kejadiannya karena defendernya jaganya terlalu maju. Mereka terlalu offside sehingga area rumah C-nya itu bisa dimasuki oleh recon-recon yang nakal dan menaruh beacon-beacon yang sangat berbahaya buat tim defendernya. Namun untuk saat ini kita udah menuju ke area D1 dan sepertinya ya ada satu FSV yang dimanfaatkan dengan luar biasa untuk melakukan cleaning up di area D1 dan saat ini TP bakal coba untuk melakukan 1 buah cleaning up di area dalamnya. Coba untuk keluar juga dibantu oleh Tiarison. Dimana sepertinya bakal mencoba untuk merevive beberapa pemain yang ada di area spot tersebut. Dan D1, D2 di capture secara bersamaan. Ini bakal berbahaya, namun D2-nya udah berhasil di cleaning up, Liga. Ya bener banget ini. Kembali lagi Beyond nih, menjadi tumpuan utama banget ya dari tim Bala-Bala ya. Sekarang dia menggunakan vehicle-nya langsung tabrak-tabrakin dan dia langsung cepet aja ngeratin 3, cabut lagi, gerak cepet lagi untuk maju mundurnya. Itu bakal membuka banget ya, membuka banyak opsi juga sini untuk ambil lagi nge-retake-nya untuk di arah dari D1 ya. Tapi nampaknya D1 kembali ada penumpukan pemain juga, tapi belakangnya di sini yang nampaknya udah mulai diambil karena D2 udah mulai berkurang dan ini mungkin juga apa ya, memang jadi pancingan ya. Menurut gua teman tadi Beyond tadi killnya ya 1, 2, ada 3 kill dapatkan, tapi yang lebih penting sebenarnya lebih ke distract-nya gitu. Bagaimana dia nge-distract para pemain dari tim AAA semua pada berkumpul tuh di D1-nya dan akhirnya ya udah D1-nya pun juga ya meskipun nggak dapat ya mereka coba capture pelan-pelan aja. Nah D2 ya di sisi lain justru udah di-capture. Nah ini jadi sinyal yang nggak terlalu baik sebenarnya buat dari AAA karena sekarang by the way D2 udah mau diambil, D1-nya udah mulai berkurang juga. Ini kalau progresnya lanjut dan akan lanjut ke E, ini jumlah nyawa yang dipunya oleh Bala-Bala bakal bertambah banyak banget tuh bang. Iya. Setuju banget tentunya Liga ya. Dan kalau kita lihat ya D2 berhasil di capture lebih awal ya. Walaupun emang D2 tuh biasanya lebih riskan buat direbut lagi karena kan dekat dengan spawnnya dari defender side. Makanya D2 tuh butuh 1 buah penjagaan yang ekstra ketat lagi. Namun untuk saat ini emang jadi target buat teman-teman Bala-Bala sendiri. D2-nya mungkin menjadi sebuah distraksi aja. Dan mereka bakal memfokuskan diri mereka untuk menguasai area D1. Dan sekali lagi vehicle dari tim Bala-Bala ini udah ngerepotin banget. Mereka dari tim AAA nggak bisa ngebiarin kendaraannya ini bergerak dengan seleluasa itu. Ada 1 tank, ada FSV. Ini 2 kendaraan dari tadi nih. Dan ada assault vehicle juga yang dibawa muter-muter sama It's Cheesy. Ini aja udah ganggu gitu kan. Dan ini jangan sampai dilepasin lagi. Kalau dibiarin gini di area objektif E, itu teman-teman Bala-Bala bakal lebih mudah lagi untuk meng-capture. Dan saat ini nyawanya bakal ketahan dulu ya. Lagi. Betul. Tapi pada akhirnya bisa ke capture Liga ya. 400 ya, Lik. 400 nyawa. Bener. Dan kita bisa ngelihat ya, ini progresnya Beyond. Point kill-nya udah 2 kali lipat dari area objektif B sebelumnya. Udah sampai 107, dimana punya skor 32.000. Ini aku nggak tahu sih udah dipakai buat apa aja skornya. Cuma yang jelas sih tadi kayaknya dia beli tank ya. Dia beli tank dan mungkin masih punya beberapa persediaan buat menggunakan misil dengan skor yang masih 32.000. Ini betul, wah. Ya ini bakal kunci banget sih. Apalagi ini tinggal E kan. Tinggal E, nyawa masih 400. Ini bener-bener cuan banget sih buat dari anak-anak dari Bala-Bala ya, tim dari Bala-Bala. Terutama buat dari Beyondnya sendiri gitu. Setuju banget yang tadi dibilang. Yes, mungkin emang dia udah spend beberapa tadi buat tank. Tapi gue rasa untuk apalagi nyawa masih 400 gitu kan. Jadi untuk mencari lagi untuk dapetin guided misilnya itu bakal kan jauh lebih mudah buat dari Beyond. Dan itu mungkin yang harus diperhatikan dan harus mulai dipikirkan ya sama Triple E. Karena
kayaknya sih kalau menurut gue sih udah hampir pasti ya Gareth Missile bakal didapetin ya sama Bion nih. Nah ini yang mungkin yang artinya kan berarti lu tahu deh, lu bakal bisa diratain banget di arah E-nya, tinggal bagaimana cara lu merespon itu gitu. Nah itu mungkin yang bakal menjadi PR besar, dan mungkin aja opsi yang bisa diambil pertama adalah mungkin mereka coba langsung rusuh di luarnya, atau kedua mereka bener-bener udah siapin di arah belakangnya memastikan untuk menggocek si Gareth Missile itu sendiri ya. Jadi kita tunggu aja yang seperti apa, tapi jelas lu lihat E-nya udah berkurang loh Bang. Dan ini nyawa sih banyak banget, dan ini jelas bukan sinyal baik untuk anak-anak dari Triple A. Mereka udah mulai kegocek. Menurut gua kerugian besar ada di dia sih, karena mereka cepet banget ambil DS dan itu mungkin yang menjadi kerugian yang fatal. Dan akhirnya sekarang bala-bala bener-bener lagi di atas angin banget Bang Rashid. Ya, dan ini, waduh, ini bakal bahaya banget ya, bakal kejadian lagi. Karena kalau kita lihat juga salah satu momen kekalahan sebelumnya di tim O2H adalah di map Trench Line. Dan bala-bala ternyata ya, mereka improve banget sih buat di Trench Line-nya ya. Walaupun emang tadi cukup tersendat lama di arah B1, B2, tapi buat C dan D, ternyata mereka bisa menguasai spotnya dengan sangat-sangat cepat ya. Dan untuk saat ini, yang emang menjadi area kekuatan kembali buat defender karena spawn mereka yang sangat-sangat dekat dengan area objektif ini bakal menjadi PR tersendiri buat dari attacker side-nya atau dari tim bala-bala. Coba kita lihat juga. Oke, di clean up ya langsung ya. Emang cukup mencurigakan ya. Ada satu aroma sniper yang manjat-manjat di sana. Langsung disamperin, langsung di cleaning up ya. Mungkin emang menjadi satu buah objektif lagi buat defendernya untuk nge-clear up dimanapun area yang bisa menjadi spot tempat spawn lawan mereka. Namun Bion kali ini udah berada di area dalam, tapi dari segi jumlah pemain jelas teman-teman dari tim bala-bala itu masih ketinggalan banget. Dan itu dia ya, ada semacam taunting aja yang dilakukan oleh serang Bion ya. Ini bakal memancing kembali ya, memancing kembali untuk adanya clash yang lebih panas lagi pastinya buat di round kedua gitu kan. Dan saat ini, waduh, misi yang dipergunakan is cheesy ya, mengenai 4 pemain dari tim lawan. Dan waduh, misil juga bakal di counter lagi nih Liga nih. Dan waduh, E-nya udah mulai di capture pelan-pelan. Wah, waduh, sayang banget ya dari Terreson ya. Jadi cuma dapat 2 tadi Gareth Missile sangat sayangkan. Tapi oke lah, mungkin tujuannya buat ya udah penting nge-defend aja. Tapi jelas dengan cuma dapat 2 menjadi kesempatan ya. Dan bahkan sekarang Bobalut nambahin juga cuma dapat 1 deh. Waduh, ini udah 3 Gareth Missile udah keluar nih untuk saat ini. Ditambah lagi yang berikutnya, siapakah ini? Siapa yang bakal meluncurkan? Kita akan ada berapa korban jiwanya? Ini dan ngapaknya dari Skyskoy dapat banyak banget ya. Bala-bala hilang sekitar berapa tadi? 6, 7? 8. Kayaknya lumayan banyak sih. Iya, 8. Ini lebih banyak lagi kali ini. Dari Asteros yang dapat banyak banget ya. Semua dikeluarin, inilah momentumnya. Tinggal bersih-bersih dan jelas Asteros yang dapat keluarin belakangan. Lebih diuntungkan, dan sekarang lihat ya, bala-bala udah berkumpul di area samping. Dan ada tambah lagi Gareth Missile nih Bang. Waduh, di counter lagi kali ini ya. Ini bukan masalah Gareth Missile aja ya, tapi juga harus ngeluarin spawn beacon. Dan Gareth Missile has been launched, dimana pakai ini bakal menjadi satu buah Gareth Missile yang cukup penting. Dan iya nggak ada yang kena ya, tapi ada misil lagi di belakangnya dan bakal meluncur lagi. Dan aduh, kena baling-baling. Kena baling-baling. Oh my god, sayang banget ya. Itu kalau misalkan tadi misilnya dari teman-teman tim bala-bala, waduh, itu asli sayang banget sih, Lik. Iya. Tolong operator tolong dong di live chat tuh siapa tuh Gareth Missile, siapa tuh yang kena baling-baling. Baling-balingnya kebakaran. Nah ini baru connect ya sini dari Excurate ya. Yes. Kena 4 di sini Gareth Missile ada kesempatan sekarang karena bala-bala udah ngumpul semua di dalam. Dan another Gareth Missile. Ini siapa yang ngeluarin nih? Siapa yang ngeluarin berikutnya dari Gareth Missile? Ini penasaran apakah dari defender, apakah dari Triple A, dari bala-bala? Kita lihat ini kayaknya sih harusnya dari Triple A sih kelihatannya ya. Kita lihat aja dulu, dan ternyata benar Eva gak connect, 3 pemain tapi ya. Hanya 3 pemain dan bala-bala pasti ada banyak personil di belakangnya nih Bang. Yes, betul banget ya. Dan belum selesai untuk serangan nih ya, karena misil-misil itu pastinya cuma bisa buat numbangin infanteri sebelumnya. Sedangkan dari Demigod kali ini menggunakan tanknya bakal mundur lagi dulu aja. Ada smoke yang cukup tebal dan lawannya menggunakan ADS dan 2 kendaraan ya yang bakal coba untuk dipergunakan. Hati-hati dari Sultan Pros kali ini udah low banget ya.
Udah low banget dari tanknya, dan ini bakal berbahaya kalau misalkan dipaksakan terlalu muncul. Tapi dari Demigod pun udah mulai tirik, beradu dari depan. Tapi Sultan Frost hancur duluan, dan Kai kesempatan buat bala-bala. Di mana capturingnya udah setengah jalan, dan defender nggak bisa respawn lagi di sini. Bala-bala mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan titik terakhir mereka. Apalagi ada cutting yang dilakukan seorang Tipilo di sana, tapi dia harus tumbang. Dan udah ada setengah jalan sini, setengah jalan untuk melakukan capturing. Bahkan tank Demigod pun masih ada, namun bunyi lagi misilnya. Kita bakal memantau dari area belakang. Ini harusnya bakal jadi clean hit sih, Liga. Ya, ini bakal banyak kena harusnya sini. Dan nampaknya kali ini dari Wone dapat banyak. Dia bersih-bersih, ada kebangkitan dari arah Triple A, masih bisa bernafas. Di arah map yang pertama ini, udah berhasil diamankan kembali. KCG Boneng save the day kali ini. Dan tadi bagus banget ya, kena kalau nggak salah start 6 tadi kena, dan itu bagus banget. Dan bener aja kalau dari situasi yang ada, dari bala-bala habis semua nih, mereka harus berjuang lagi dari luar. Tapi kenapa kita lihat ada pergerakan vehicle yang cepat ya nampaknya. Coba tuh mengambil dari sebelah kiri kelihatannya ini. Tapi pertama juga dari tim Triple A, mereka udah berkumpul semua di sini, dan ini juga pecah banget harusnya. Di sini nyawa masih banyak sebenarnya, masih banyak dari bala-bala. 234 masih cukup banyak banget. Dan lihat vehicle udah mulai numpuk banyak banget, bahkan lo lihat ya udah macam ngelis-ngelis game. Dan seperti biasa Bion selalu mainnya dari arah samping kiri, samping kanan bener ya. Dari Bion selalu main dari situ dulu nampaknya, Bang. Iya, betul. Emang harus menguasain dari area generator dulu ya, karena itu pasti di clean up. Dan itu bakal jadi area respawn yang bagus buat teman-teman dari arah attacker side. Di sini dari tim bala-bala tentunya. Dimana Sofia Eichel bakal dipaksa masuk menuju ke area dalam. Beaconnya sih belum kelihatan dipasang ya, atau udah malah hancur sebelumnya. Namun yang jelas sebuah kendaraan pun, apapun itu bakal cukup mengganggu. Dan untuk saat ini dari tim bala-bala memulai melakukan capturingnya lagi. Dan di arah gudang kita bisa melihat ya, dari tim Triple A hanya misalkan beberapa pemain saja, 1, 2, 3, 4 orang aja. Tumbang 1. Dan seorang Sky School pun dipaksa ke area luar dan di pick off oleh Mas Dean di sana. Sedangkan SQNet bakal coba untuk menumbangkan seorang Kisar Kasem di area dalam. Gudang bakal menjadi area berbahaya, namun untuk saat ini bunyi lagi. Bakal ada misil harusnya dari arah Triple A yang bakal dilancarkan langsung menuju ke arah gudang, dan belum kelihatan di manakah misilnya. Itu dia mulai terlihat dan bakal dapetin 1-2 orang saja. Namun ya ini belum menjadi akhir pertarungan, tapi yang jelas ini bakal memberikan sedikit space ya buat teman-teman Triple A untuk bisa melakukan cleaning up lagi di area zona E-nya. Benar. Ya tadi meskipun dapat 2 tapi bagus lah. Ibaratnya dia udah ngusir para pemain juga dari tim bala-bala ya. Bala-bala jadi langsung mundur semua, dan akhirnya kembali diamankan, dibersihin lagi E-nya oleh Triple A ya. Jadi kita lihat tadi kalau nggak salah hitung, gua nggak tahu tuh get misalnya udah ke 11 kali, 10 atau 11 ya. Gua agak miss count ya. Dan apa? Ya! Waduh, langsung ya. Jadi ada langsung ya point of view tergeletaknya tadi langsung aja untuk ketika lihat, dan kita juga bakal langsung pada meledak-meledak aja karena kita tahu juga ada artileri juga, dan nampaknya buset. Artileri sih aktif juga sih ternyata ya dari adonan, saudara-saudara. Itu dia the power artileri dari adonan ya. Itu tadi saya dari nanya, kok ada aja yang pakai artileri. Lo lihat tuh adonan, bro. Langsung make tuh artileri ya, dan nampaknya bala-bala membuat mereka boleh masuk ya. Jadi ini safety-nya berkat adonan loh, Bang Rasyo. Artileri adonan ternyata ampuh juga, Bang. Iya benar. Kalau di sini sih ya, di PC ya, artileri itu dipasangin barengan sama misil bisa gitu kan. Ini nggak ada Sky is busy ya. Kalau di mobile Sky is busy gitu kan. Sini mah nggak jadi masalah, dan tentunya itu cukup berguna di mana bisa ada zoning di area random yang diberikan gitu kan oleh adanya artileri barrage yang dispawn di sana oleh Mas Adonan ya. Sedangkan E-nya udah mau di-capture lagi. Ini kalau nggak punya misil, cleaning up-nya bakal PR banget ya. Oh, ada lagi ya, bala-bala dipaksa mundur lagi, nyawa tinggal 170-an. Ini sulit banget. Mau kemana lagi? Mundur dulu ke area pinggiran. Nungguin misilnya turun, dengan ini bakal langsung on the spot lagi ya dari Sultan Bros. 4 pemain tim bala-bala dipulangkan mengelaju ke arah respawnnya lagi. Namun untuk saat ini tim bala-bala sudah banyak mendapatkan pengalaman dari misi-misi yang dikeluarkan di sana ya. Bion pun nampaknya berhasil memanggil dari seorang Pilo untuk menuju ke area spotnya, dan wow, bunyi lagi misil berikutnya. Ini juga kayaknya bakal clean hit sih ya dari area spot yang bagus banget. Dan buat tim bala-bala ini
Oh, oke. Kena 2 ya, karena bala-balanya udah cabut tadi kan. Iya, Cabut. cuma kena Cendi sama Mas Mada tadi ya. Dan untuk saat ini, ya ada ISP yang dipaksa masuk lagi ya dari Accurate. Oke, ISP-nya hancur, nggak jadi masalah. Udah berhasil mengantarkan satu pemain ke area spot tersebut. Dan waduh, gak ada misi lagi. Dan kalau kita lihat ya, Beyond nyawa sama kill di sini ya sama 143 gitu kan. Udah kebuka tuh Prodigy ya. Dan kali ini misil berikutnya dari Mas Mada 134 5 6 7 8 ditambah pakai Whirlwindis. Oh my god, pakai Nox. Mas Mada pakai Nox, bro. Wah, itu dia Whirlwindisnya connect ya karena orang paga ya. Dan saat ini bakal coba untuk di zoning ya. Kayaknya dari arah teman-teman tim bala-bala ya, mereka mencoba untuk menggunakan assault yang area skillnya cukup luas ya, yaitu dari seorang Nox yang Whirlwindisnya nanti di season berikutnya bakal di-buff. Benar ini. Tapi pakai tadi belum cukup kelihatannya, meskipun tadi bagus banget ya dari Gareth Bale, cuma kayak masih belum cukup, masih bisa di recover lagi di sini oleh Triple A Clan. Dan kita melihat dari X-Gear juga bakal tumbang di sini. Dan ya biasa lah guys ya, kalau nggak ada Cadel nggak semangat gitu ya, dia butuh Cadel di sampingnya gitu kan. Dan Gareth Bale berikutnya ditembakkan connect banyak Mas Jambu, dapat 5 dan bagus banget by the way. Kalau tadi perhatiin ya dari bagaimana Mas Jambu tadi pakai gitu misalnya, dia sengaja ngincer ke generatornya bang. Dia sengaja ngincer ke generatornya karena dia tahu di generator ini bener-bener butuh banget ya dari tim bala-bala untuk ngambil duluan gitu. Karena seperti kita bahas tadi kan, mereka selalu ngambil generator dulu, jadi dibersihin dulu generatornya sehingga dari Beyond dan yang lainnya juga bisa masuk dari generator nampaknya. Jadi satu buah generasi yang bagus banget dan membuka jalan kembali karena bala-bala emang belum capture. Tapi kalau Bang Rosho perhatiin, mereka udah mulai ngumpul banyak nih di area E-nya nih bang. Iya, mereka ada di area pinggiran dulu ya, dan mereka juga masih punya vehicle. Mereka tuh nunggu momentum lawannya nggak punya misil, tapi kapan? Tinggal 114, dan ini bakal berat banget ya. Mereka tuh harus bisa cleaning up cepat, zoning ke respawnnya, nge-clean beacon-beacon terpasang, dan itu nampaknya bakal jadi PR yang cukup sulit. Karena kalau misalkan gak di-clean sampai ke arah spawnnya, itu bakal datang lagi, dan bener-bener masih banyak PR yang dilakukan kembali sih buat teman-teman tim bala-bala. Dimana saat ini mencoba untuk di-capture lagi, tapi masih ada cleaning up di area pinggiran bagian luar yang coba untuk dilakukan. Beberapa flash drone Heklo pun cukup mengganggu, dilemparkan kembali oleh seorang rombeng di sana. Dan saat ini dua vehicle ya, ada Love dan juga Tank yang sudah masuk bertengger mencoba untuk zoning di arah spawnnya, tapi misil ditunjukkan lagi dan berhasil connect 1, 2, 3, 4, 5 ya dari Gagi Tusil. Berhasil nge-take down 5. Walaupun Lave juga harus hancur, tapi nggak jadi masalah. Jadi momentum terbaik sejauh ini ya buat teman-teman dari arah tim bala-bala. Tapi PR-nya di gudang itu ada segudang pemain dari arah tim Triple A yang bakal berbahaya. Tank bakal jadi kunci utama buat tim bala-bala bisa menguasai area E-nya untuk saat ini. Yes, betul. Mereka udah berhasil masuk ya. Cuman emang ini juga pinternya dari arah tim Triple A ya. Mereka ada beberapa momen mereka coba untuk ngancurin tanknya, tapi ada beberapa momen juga mereka kayak ngebersihin dulu pemain lainnya di sekitarnya. Karena sekarang terbukti ya, sini meskipun kita berada dua vehicle, tapi emang sulit banget. Dan lihatnya berada. Waduh! Terlalu banyak pakai bom yang dilemparkan ya. Warga-warga Firen pasti berbangga ya yang melihat itu pakai bom. Dan kita juga nampaknya dari Aster itu berjalan kembali. Smoke dikeluarkan, langsung isi darah dulu aja. Tapi nggak bisa, udah ditungguin. Udah mereka bisa nyawa nih bala-bala. 68 nyawa tersisa nih bang. Ini bukan berita yang baik dan Triple A rapi banget dengan defense ya. Bahkan ketika berapa kali diganti misil, berapa kali di-push, mereka selalu udah nyimpan respawnnya di arah nggak jauh. Jadi bener-bener ya emang PR lagi-lagi kita juga tahu ya, respawnnya emang deket banget kan. Jadi emang PR banget ya untuk meng-capture area E-nya nih bang. Iya. Betul banget ya, dan nyawa tinggal 60 ya. Ini emang menjadi titik yang sangat-sangat sulit ya. Apalagi kalau misalkan defendernya udah punya tabungan misil yang banyak banget. Dimana, wah ini masih belum ada tanda-tanda buat tim bala-bala bisa masuk secara clean gitu kan. Berulang kali misi dikeluarin pun nampaknya belum menjadi satu bomber yang cukup bagus saat ini. Misilnya pun sepertinya tidak connect ke manapun ya, atau ada satu tadi yang kena, satu doang ya. Satu doang, dan impactnya kayaknya juga belum cukup besar. Ini masih sangat-sangat sulit ya, apalagi beberapa choke point pun dipergunakan dengan luar biasa ya. Waduh, itu scope-nya agak sedikit alomani ya, dengan menggunakan ada laser gitu kan buat nutupin desa, tapi waduh
keren juga, dia masih bisa nembak dari arah kejauhan. Dan buat saat ini masih di kondisi yang sama, di mana bala-bala masih cukup struggle ya untuk masuk ke area objektifnya. Dan mereka berkumpul di area gudang, pelan-pelan menunggu momen yang tepat. Tapi ini kayaknya mereka cuma bisa melakukan 1-2 kali serangan lagi aja, karena melihat dan mengingat nyawa mereka tidak banyak lagi. Ya, benar-benar. Ini udah momen akhir di sini buat dari tim bala-bala untuk berjuang. Dan lu lihat klip jeder bersin, udah ketahuan sarangnya, bro. Langsung dibersihin aja semua klip jeder. Hilangin semua langsung deh warga-warga dari bala-bala. Dan kali juga pakai bala-bala udah mulai ketahuan posisinya, udah sulit banget. Gas kita dengan 24 ini dan misil yang berikutnya nampaknya connect ke 5 pemain, nampaknya berhasil didapatkan oleh Hamdan. Berhasil dapetin untuk dapat 5 pemainnya, tapi bisa dibilang ini udah jadi momen terakhir harusnya, karena nyawa udah tinggal tipis banget. Hamdan dapat 5 pemain, tapi kelihatannya dari tim Triple masih too strong ya untuk penjagaannya. Dan ini garis misilnya, ini harusnya menjadi penting, menjadi krusial banget garis misil di momen terakhir seperti ini. Dan kita lihat aja ini bakal seperti apa, semoga nggak balik-balik lagi kena ya guys ya. Itu udah kebakaran 1 bahkan 2 kali sih, jangan layar. Dan nampaknya ada Pilo Tony Stark Indonesia dapat 5 pemain di sana dengan garis misilnya. Dan apakah ini akan menjadi jalan terakhir buat bala-bala bisa meng-capture A-nya nih bang? Yes, tinggal 11 nyawa lagi. Ini sih bakal berat ya, bakal sangat berat tentunya. Dimana kalau kita lihat dari segi nyawa yang hanya tinggal di bawah 10, bakal sulit lagi. Apakah mereka bakal coba memaksakan overtime, yang tentunya itu bakal menjadi kesempatan terakhir mereka. Karena dari tim bala-bala sendiri, waduh, mereka udah kehilangan banyak resource ya. Tanknya pun juga hancur, terkena magnetic bomb lagi. Dan nyawa hanya tinggal 3 aja. Ini bakal sangat sulit sekali untuk mereka bisa masuk menuju ke area objektifnya. 2 nyawa terakhir, nggak boleh respawn. Yang kedua nggak boleh respawn. Dan tentunya buat, waduh ini, bakal sulit sih. Tinggal beberapa pemain aja yang mereka miliki di area depan. Sedangkan dari tim Triple A-nya masih banyak banget. Dan finally pada akhirnya kemenangan buat teman-teman dari tim Triple A. Triple A Clan mengunci kemenangan ya juga.